Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang efek samping obat insulin. Sebelum ke materi, apa sih insulin? Jadi, insulin adalah hormon yang digunakan untuk membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Walaupun sangat bermanfaat, penggunaan insulin juga dapat menimbulkan beberapa efek samping. Dalam presentasi ini akan dibahas bagaimana bekerja insulin, organ-organ yang berperan, efek samping yang muncul, serta mekanisme terjadinya efek samping tersebut. Nah, di sini ada pengertian insulin. Hormon yang diproduksi pankreas mengatur kadar gula darah, membantu glukosa masuk ke sel, digunakan sebagai terapi diabetes. Nah, insulin diproduksi oleh sel beta pankreas. Fungsi utamanya adalah membantu glukosa dari darah masuk ke sel tubuh untuk dijadikan energi. Nah, pada penderita diabetes, produksi insulin berkurang atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik, sehingga diperlukan terapi insulin. Baik, di sini ada jenis-jenis insulin. Yang pertama itu rapid acting insulin yang bekerja paling cepat sekitar 10-15 menit setelah disuntikan. Puncak kerjanya 1-2 jam dan durasinya itu 3-5 jam. Biasanya diberikan tepat sebelum makan. Yang kedua itu short acting insulin. Mulai bekerja sekitar 30-60 menit setelah penyuntikan. Nah, puncak kerjanya itu 2-4 jam dan bertahan 5-8 jam. Yang ketiga itu intermediate acting insulin yang mulai bekerja dalam 1-3 jam. Puncak kerjanya 6-12 jam dan bertahan sekitar 18 jam sampai 24 jam. Yang keempat itu long acting insulin, bekerja sekitar 1-2 jam setelah disuntikan, tanpa puncak yang jelas dan dapat bertahan hingga 24 jam atau lebih. Sini ada rute pemberian insulin. Yang pertama itu subkutan, intravena, intramuskuler, terus insulin pump. Nah, insulin diberikan melalui beberapa rute tergantung kondisi pasien. Yang pertama itu rute yang paling serius digunakan adalah subkutan atau suntikan di bawah kulit, biasanya di perut, paha, atau lengan atas. Nah, pada kondisi darurat seperti ketodiazosis diabetik, insulin dapat diberikan secara intravena agar bekerja lebih cepat. Nah, rute intramuskuler ini jarang digunakan karena penyerapannya tidak stabil. Nah, selain suntikan biasa, insulin juga dapat diberikan menggunakan insulin pump yang mengalir insulin secara terus-menerus. Nah, di sini ada mekanisme kerja insulin. Nah, glukosa masuk ke sel tubuh, terus menurunkan gula darah, terus menyimpan glukosa sebagai glikagon dan menghambat pemecahan lemak. Nah, setelah insulin masuk ke dalam sel tubuh, terus insulin menempel pada reseptor insulin. Nah, di permukaan sel. Nah, ini membuat glukosa dapat masuk ke sel otot dan jaringan lemak. Nah, di hati, insulin membantu menyimpan glukosa menjadi glikagon, sehingga kadar gula darah menurun. Baik, di sini ada organ yang berperan. Yang pertama itu pankreas, hati, otot, jaringan lemak, dan ginjal. Nah, pankreas ini memproduksi insulin. Nah, kalau hati itu menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, otot ini menggunakan glukosa untuk sebagai energi. Kalau jaringan lemak menyimpan cadangan energi dan ginjal membantu membuang dan metabolisme insulin dari tubuh. Di sini ada efek samping hipoglikemia. Yang pertama itu gula darah yang terlalu rendah. Yang kedua itu efek samping paling serius, gejalanya gemeter, berkeringat, pusing, sama lemas. Nah, hipoglikemia ini terjadi ketika insulin terlalu banyak dibandingkan jumlah glukosa dalam darah. Kondisi ini dapat terjadi jika pasien lambat makan, terus olahraga yang berlebihan, atau salah dosis insulin. Jika berat, pasien dapat pingsan, bahkan kejang. Di sini ada mekanisme hipoglikemia. Yang pertama itu insulin meningkatkan penyerapan glukosa. Yang kedua itu gula darah turun drastis. Yang ketiga itu atau kekurangan glukosa. Yang keempat itu sistem saraf simpatis aktif. Nah, di sini otak sangat bergantungan pada glukosa sebagai sumber energi utama. Saat gula darah turun drastis, tubuh merespon dengan mengaktifkan hormon stres seperti adrenalin.
Akibatnya muncul gejala gemeter, jantung berdebar dan berkeringat dingin. Efek samping kenaikan berat badan. Yang pertama itu lemak tubuh meningkat, yang kedua nafsu makan bertambah, yang ketiga penyimpanan energi meningkat. Nah, di sini insulin membantu tubuh menyimpan glukosa sebagai energi. Nah, jika glukosa berlebihan, tubuh akan mengubah menjadi lemak. Nah, oleh karena itu penggunaan insulin jangka panjang dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, di sini mekanisme kenaikan berat badan. Yang pertama itu hati menyimpan glikogen, lemak disimpan di jaringan adiposa. Yang ketiga, pemecahan lemak dihambat. Yang keempat, protein otot meningkat. Nah, di sini insulin bersifat anabotik atau pembangunan jaringan di tubuh. Insulin meningkat pembentukan lemak dan menghambat pembakaran lemak sehingga berat badan pasien bisa meningkat. Efek samping lipodistrofi. Nah, di sini yang pertama itu perubahan jaringan lemak, yang kedua terjadinya di tempat suntikan, yang ketiga itu lipohipertrofi, yang keempat itu lipokotri. Nah, lipohipertrofi ini adalah penumpukan lemak sehingga di kulit tampak menonjol. Nah, kalau misalnya lipoatrofi ini kayak hilangnya jaringan lemak sehingga kulit tampak cekung. Nah, kondisi ini tuh mengganggu penyerapan insulin. Mekanisme lipodistrofi. Ya, pertama itu suntikan berulang di lokasi sama, terus trauma jaringan, pertumbuhan jaringan lemak abnormal. Nah, jika pasien terus menyuntik insulin yang di titik sama, jaringan lemak akan mengalami perubahan gitu. Oleh karena itu, lokasi suntikan itu harus diganti-ganti secara rutin. Gak boleh sama gitu. Kalau misalnya sama juga bisa menjadi jaringan lemaknya jadi abnormal. Efek samping reaksi alergi. Yang pertama itu kayak kemerahan, bengkak, gatal, jarang anafilaksis. Nah, alergi ini dapat disebabkan oleh insulin atau bahan tambahan dalam insulinnya. Biasanya itu kayak hanya reaksi ringan di kulit, tetapi dapat kasus berat kayak menyebabkan sesak napas, bahkan shock anafilaksis. Peran ginjal dan hati. Yang pertama itu hati menghancurkan insulin, yang kedua itu ginjal membuang insulin, yang ketiga itu mengganggu organ meningkatkan efek insulin. Nah, jika fungsi hati atau ginjal menurun, insulin tidak cepat dihancurkan sehingga insulin bertahan lebih lama dalam tubuh. Nah, hal ini juga meningkatkan risiko hipoglikemia. Di sini ada pencegahan efek samping. Yang pertama itu kayak memantau gula darah, edukasi pasien, terus rotasi tempat suntikan dan mengatur dosis yang tepat. Di sini juga kayak pasien perlu memahami cara penggunaan insulin yang benar, pemeriksaan gula darah yang rutin untuk membantu pencegahan hipoglikemia dan komplikasi lainnya. Kesimpulan, insulin penting dalam terapi diabetes. Terus memiliki beberapa efek samping kayak organ penting yaitu kayak pankreas, hati, ginjal, otot, jaringan lemak. Penggunaan yang tepat meningkatkan keamanan terapi. Walaupun insulin memiliki efek samping, manfaatnya sangat besar loh, kayak dalam mengontrol diabetes dengan penggunaan yang benar dan memantau rutin. Nah, efek samping yang dapat diminimalkan itu kayak sehingga terapi lebih aman dan efektif.